السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله رب العزة عز وجل بعد استعيذ بالله إنه هو السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله ربنا العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah sidang salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kerahiman Allah, hari ini kita berada dalam saf orang-orang yang berpihak kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, membenarkan keputusan beliau, membenarkan jalan hidup beliau. Kita termasuk orang yang menyanjung-nyanjung beliau.
Kita berada dalam saf orang yang memuji-muji beliau. Kita mengakui beliau sebagai Nabiullah. Kita menerima beliau sebagai Khalilullah. Kita mengakui beliau sebagai manusia agung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sekiranya kita hidup di masa itu, kita melihat langsung semua ketaatan dan pengorbanan Nabiullah Ibrahim yang begitu total kepada Allah Ta'ala. Atau katakanlah sekali lagi, beliau hidup di tengah-tengah kita hari ini dan mengulangi sekali lagi semua bentuk ketaatan, mengulangi semua pengorbanan beliau yang begitu total kepada Allah Ta'ala. Apakah mungkin kita masih berpihak kepada beliau? Kita melihat beliau meninggalkan istrinya dan anaknya biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram, di tempat yang tidak ada asbab kehidupan. Bukan 1-2 minggu, 2 bulan, 3 bulan, tidak. 13 tahun, dalam riwayat yang lain 17 tahun. Kita tidak bisa menerima, hadirin yang mulia. Barangkali kita akan berada di saf para penentang Nabiullah Ibrahim ketika itu. Bagaimana ini suami tidak bertanggung jawab? Bagaimana ini ayah hendak menyembelih anak kandungnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata demi untuk meninggalkan wahdaniyatullah, beliau rela dibakar oleh Namrud la'natullahi alaihi. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ketika beliau menghadapi masalah besar yang cukup genting, beliau sedikit pun tidak menatap wajahnya, beliau tidak menghadapkan hatinya kepada ghairullah selain Allah. Apa itu kepada musuhnya, ataupun kepada kekasih-kekasihnya, kepada para malaikat yang siap membelanya, tidak, hadirin yang mulia. Beliau sempurna ta'alluq kepada Allah, tawajuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, hadirin yang mulia. Ketika beliau tangan dan kakinya diikat, pakaiannya dilucuti, beliau hanya mengucapkan la ilaha illa anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak, lakal hamdu wa lakal mulku la syarika lak. Dilontar ke dalam api dengan menjanik alat pelontar. Hadirin yang mulia, pada saat itu berdatangan para malaikat yang menawarkan bantuan untuk menyelamatkan beliau. Wahai Ibrahim, aku turunkan hujan, padam api, selamat engkau. Wahai Ibrahim, aku hantar angin, padam api, selamat engkau. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitu sempurnanya tawajuh Nabiullah Ibrahim kepada Allah, beliau hanya menjawab, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Kalau kepada kalian wahai para malaikat, maaf, aku tidak berhajat. Wa amma ilallahi fabala, tetapi kalau kepada Allah, itulah hajatku. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, cukuplah bagiku Allah, cukuplah bagiku Allah. Dialah sebaik-baik penolong, dialah sebaik-baik pembela, dialah sebaik-baik penjaga. Dengan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada saat itu bumi, langit, seluruh para malaikat, seluruh makhluk illa tsaqalain, kecuali jin dan manusia, berteriak dengan teriakan yang sama. Ay Rabbana, Ibrahim khaliluk yulqa fin nar wa laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghairuh. Oh Allah, lihat Ibrahim kekasihmu hendak dilempar ke dalam api. Di dunia tidak ada satu orang pun yang menyembah engkau kecuali dia, ya Allah. Izinkan kami menolong dia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu khalili wa laysa li khalilun ghairuh. Dia memang kekasihku
dan aku tidak punya kekasih selain Dia. Wa anal ilah, dan akulah Rabb, akulah Tuhan. Wa laisa lahu ilahun ghairi, dan Dia pun tidak punya Tuhan selain aku. Fakhallu baini wa bainah, pinggir kalian, aku yang akan turun tangan menolong Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman dengan qudratnya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah tidak perlu memadamkan api. Allah tidak perlu memadamkan api. Cukup Allah Ta'ala mengubah sifat api. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, api tidak bisa panas dengan kehendak Dia. Api tidak ada kekuatan untuk membakar dengan kekuatan Dia. Panas dengan kudrat Allah, membakar dengan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim selamat, Ibrahim sejahtera selama 40 hari di dalam api. Walhal api hadirin yang mulia yang sama, api yang sama telah membuat orang yang berdiri 2 mil jauhnya dari api mereka semua kepanasan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pernahkah kita terbayangkan, oh seorang nabi, oh usia sudah sepuh, oh usia sudah matang. Detik ini saya ingin berkata kepada adik-adik saya remaja, ketika peristiwa ini terjadi, nyaris beliau ketika itu baru berusia 16 tahun hadirin yang mulia. Di usia yang 16 tahun beliau telah memiliki tawajuh yang demikian sempurna kepada Allah, sehingga tidak terkesan kepada ghairullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seluruh para kekasih-kekasih Allah pun seperti itu. Di kalangan para anbiya, para sahabat, wali-wali Allah, mereka setiap kali menghadapi masalah, mereka akan segera tawajuh kepada Allah. Nabi Allah Musa, di hadapannya lautan, di belakang Fir'aun yang setiap membinasakan dengan seluruh bala tentaranya, tapi dia berkata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah tidak akan pernah meninggalkan aku. Tawajuh kepada Allah. Nabi Ayub, Nabi Yakub kehilangan anaknya, dia hanya mengadu kepada Allah, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Pengaduanku hanya kepada Allah, kesedihanku aku hanya tampakkan kepada Allah. Ketika yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung di medan Uhud, dari 8 penjuru angin hendak dibunuh, beliau hanya tawajuh kepada Allah, Allahumma iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri, menyembah, dan hanya padamu aku minta tolong. Pertolongan Allah Ta'ala pun datang. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Apabila datang pertolongan Allah, maka tidak ada siapapun yang dapat mengalahkan. Tetapi apabila telah ditinggalkan oleh Allah, maka tidak ada apapun yang dapat mendatangkan pertolongan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran penting pertama untuk kita hadirin yang mulia, setiap kali menghadapi masalah dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam negeri, masalah apa saja, tawajuh kepada Allah, maka akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah. Apabila telah datang pertolongan Allah, asbab kebinasaan bisa berubah menjadi asbab kesuksesan. Semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin besar pula tawajuh kita kepada Allah, maka akan semakin besar pula kemuliaan dan kejayaan yang kita terima. Pengorbanan beliau ketika usia remaja. Suatu hari, ketika beliau telah memiliki seorang istri dan anak, Allah Ta'ala menuntut lagi pengorbanan daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wahai Ibrahim, tinggikan wahdaniyatullah, ajak manusia kepada Allah, tinggalkan keluargamu, berangkat ke Syam, berangkat ke Mesir, berangkat ke Irak, ajak manusia iman kepadaku, ajak manusia mengenali aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sungguh satu peristiwa yang sangat sulit kita pahami hadirin yang mulia, yang barangkali kalau hari ini terulang, tidak tahu apa yang akan kita katakan. Meninggalkan seorang istri, satu orang anak yang masih kecil, masih bayi, masih merah, biwadin ghairi dhi zar'in, di tempat yang tidak ada asbab kehidupan.
Tidak ada atap yang melindungi mereka, tidak ada teman, tidak cukup bekal, tidak ada jiran tetangga. Di tempat di lembah Bakkah yang tandus dan buas, beliau bergerak untuk ajak manusia kepada Allah. Bukan 1 minggu, 2 minggu, bukan 2 tahun, 3 tahun, 13 tahun. Dalam riwayat yang lain 17 tahun. Meninggalkan keluarga semata-mata untuk Allah, meninggalkan keluarga semata-mata untuk wajah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika beliau hendak berangkat, sang istri memegang kaki suami. Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim diam, tidak menjawab. Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim diam, tidak menjawab sekali lagi. Kemudian hadirin yang mulia, muncul satu pertanyaan dari Hajar alaihissalam. Wahai Ibrahim, adakah meninggalkan kami di sini ini adalah perintah Allah? Ibrahim hanya menjawab iya, tidak lebih. Iya, perintah Allah. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, ajib, spontan Allah Ta'ala berikan kefahaman dalam hati sang istri. Idan la yudayyi'unal. Kalau begitu Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Berangkatlah Ibrahim meninggalkan keluarganya untuk memperkenalkan manusia kepada Allah, untuk mengajak manusia di negeri Syam, di negeri Irak, di negeri Mesir kepada Allah Ta'ala. Terjadi satu peristiwa yang cukup mengerikan hadirin yang mulia. Katakanlah beberapa kantung air telah habis, segenggam kurma juga telah habis. Hajar mulai kelaparan, bayi kecil juga mulai kelaparan dan kehausan. Air susu tidak lagi mengeluarkannya, air susu telah habis. Hajar lari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Kalau-kalaulah ada musafir lalu bisa menolong mereka. Bolak-balik Safa Marwah. Hati ketika itu kepada ghairullah, kepada makhluk. Kalau ada musafir datang. Tetapi hadirin yang mulia, ketika sampai di Bukit Marwah, setelah muter-muter sebanyak 7 kali, barulah Hajar berkata, ya Allah, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, Engkau tidak menyia-nyiakan kami. Hajar tawakal kepada Allah, berserah kepada Allah. Beliau tidak lagi balik ke Safa, tapi beliau menjenguk anaknya. Dari hentakan tumit bayi kecil, Allah Ta'ala pancurkan air Zam-Zam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum ayah sekalian, pernahkah kita terbayang, pernahkah tidak terpikir dalam hati kita, ketika kita meminum air Zam-Zam begitu lahapnya, sesungguhnya kita sedang meminum air mata datuk nenek kita Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya kita sedang meminum keringat kepedihan hati beliau. Kita sedang meminum air mata pengorbanan beliau. Ibu-ibu sekalian, pernah tidak terbetik dalam hati kita ketika ibu-ibu sedang meminum air Zam-Zam, ketika ibu-ibu sedang membasuh muka dengan air Zam-Zam, bahwa sesungguhnya ketika itu ibu-ibu sedang meminum air mata Hajar alaihissalam, sedang meminum air mata bayi Ismail alaihissalam, sedang meminum keringat kepedihan, keringat pengorbanan mereka untuk agama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya? Siapakah yang lebih sempurna akidahnya? Siapakah yang sempurna agamanya? Melebihi orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan mereka beramal saleh, berbuat ihsan dan mengikuti jalan kehidupan Ibrahim yang lurus, yakni pengorbanan. Wattakhadallahu Ibrahim khalila,
Dengan sebab pengorbanan demi pengorbanan, Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya, kekasihnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, 13 tahun atau 17 tahun tidak bertemu dengan anak dan istri. Ketika kembali bukan membawa baju baru, bukan membawa sendal atau sepatu baru, bukan membawa buah-buahan, tetapi membawa satu perintah Allah lagi, hadirin yang mulia, untuk menyembelih anaknya yang dicintai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibrahim datang kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam an azbahuka fanzur madza tara. Diajaknya anak yang dicintai, yang telah ditinggalkannya selama 13 atau 17 tahun karena agama Allah. Dengan perintah Allah disuruh sembelih. Dibawanya anak ke Mina, diberi pakaian yang terbaik, dihias dengan sebaik-baiknya. Wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi melihat bahwa Allah perintahkan ayah menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Lihat bagaimana pandanganmu wahai anakku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Spontan keluar daripada Ismail yang ketika itu masih remaja. Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayah metua, kalamun latif, bukan ya abi. Ya abati, wahai ayah lun metua, cepat segera tunaikan perintah Allah. Jangan sampai ayah terlambat untuk menunaikan perintah ini. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah akan melihat ananda termasuk orang yang bersabar dengan ketetapan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ismail berkata, wahai ayahku, ya abati, usika bi asya. Sebelum penyembelihan ini aku berwasiat kepada ayah. Ikatlah kedua tanganku, ikatlah kedua belah kakiku, tajamkanlah pedangmu. Jangan sampai darahku memercik ke bajumu sehingga berkuranglah pahalaku. Wahai ayahku, berikan pakaianku ini kepada ibuku, tadhkiratan laha ilayya, sebagai kenang-kenangan dari ananda untuk ibuku. Wa qul laha, katakan kepada ibuku, isbiri ala amrillah, sabarlah karena ini memang perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ayahku, palingkan wajahku ke tanah agar engkau tidak memandang wajahku pada saat penyembelihan, supaya tidak menyebabkan engkau lemah dalam menunaikan perintah Allah ini. Berteriak Ibrahim, hadirin yang mulia, berteriak Ibrahim, ni'mal aun anta ya bunayya ala amrillah. Sebaik-baik penolongku, sebaik-baik pembantuku, engkaulah wahai anakku metuah di dalam menyempurnakan perintah Allah. Engkaulah penolongku wahai anakku dalam menyempurnakan agama Allah. Engkaulah penolongku wahai anakku di dalam menunaikan semua kehendak Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibrahim mengikat kedua tangan Ismail sambil menangis. Sang anak pun menangis. Ibrahim mengikat kedua kaki Ismail sambil menangis. Ismail pun menangis menatap wajah ayahnya. Tetapi ini perintah Allah. Ketika Ibrahim mulai meletakkan pedangnya di atas leher anaknya, ketika itu hadirin yang mulia, seluruh para malaikat di langit dan di bumi takjub. Mereka sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah ta'ala katakan, angkat wajah kalian, ini bukan saatnya bersujud. Unzuru ila abdi, tataplah saudara, tataplah khalilku, tataplah hambaku. Lihatlah bagaimana ia
Bagaimana ia menebaskan pedangnya di leher anaknya. Lihatlah, lihatlah. Padahal dulu ketika aku berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan manusia di bumi sebagai khalifah. Ketika itu kalian berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Untuk apa ciptakan manusia wahai Allah jadi khalifah? Toh mereka hanya menumpahkan darah dan mereka hanya membuat kerusakan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa tidak kami saja yang jadi khalifah? Bukan kami senantiasa bertasbih dan bertakdis kepadamu? Lihat wahai para malaikat, lihat hambaku yang dulu kamu merasa keberatan ketika aku hendak menciptakan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Walamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Ibrahim sudah pasrah kepada Allah, Ismail juga sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Ketika itulah hadirin yang mulia, Allah Ta'ala berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Cukup wahai Ibrahim, cukup, cukup. Engkau telah sukses wahai Ibrahim. Wa fadainahu bidhibhin 'azim. Kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Jibril Allah Ta'ala perintahkan untuk mengambil kibas dari syurga yang dulu pernah dikorbankan oleh salah seorang anak Nabiullah Adam. Bukan ditenteng, bukan diseret, tetapi dipanggul di atas tengkuknya, menunjukkan keagungan ibadat ini. Ketika itu karena takjubnya Ibrahim, takjubnya Jibril alaihi salam, beliau berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim menyahut, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ismail pula menyambut, Allahu Akbar, walillahil hamd. Betul-betul takbirnya orang yang berkorban, hadirin yang mulia. Takbir orang yang berkorban, bukan hanya sekedar suara yang tinggi, bukan hanya dengan suara yang lembut, bukan hanya sekedar mengedepankan kemerduan suara, tetapi mengedepankan pengorbanan, hadirin yang mulia. Takbir yang keluar dari lisan orang yang telah berkorban hidupnya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, fa wa'izzati wa jalali, demi ketinggianku, demi keperkasaanku, sekiranya seluruh para malaikat memanggul sembelihan kurban di atas tengkuk-tengkuk mereka, seluruh para malaikat, itu tidaklah ada apa-apanya, kata Allah, dibandingkan sepatah kata jawaban Ismail, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, wahai ayahku, segera tunaikan perintah Allah, engkau akan menemukan aku sebagai orang yang bersabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibrahim, istrinya, anaknya benar-benar telah menjual hidup mereka untuk Allah. Benar-benar satu perniagaan, perdagangan yang cukup menakjubkan. Transaksi yang begitu agung, hadirin yang mulia. Menjual hidup untuk Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Sebahagian dari manusia ada yang mau menjual hidupnya untuk Allah. Dan bukankah memang Allah Ta'ala telah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Segala-galanya milik Allah. Diri kita milik Allah, waktu kita milik Allah, harta kita milik Allah. Allah beri kepada kita hanya sekadar amanah, pinjaman, dan Allah Ta'ala mengambil dari kita dengan membeli. Sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta orang-orang beriman. Harganya adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 9 Zulhijjah pada tahun 10 Hijriah, di Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah di hadapan 124.000 para sahabat dengan khutbah yang sangat panjang. Di akhir khutbah, beliau telah memberikan satu komando ringkas, hadirin yang mulia. Komando ini sangat ringkas.
Tetapi dengan komando ini hadirin yang mulia, berubah keadaan dunia hadirin yang mulia. Berubah keadaan dunia. Kesesatan berubah menjadi hidayah. Kejahilan berganti dengan ilmu. Kegelapan berubah dengan cahaya. Kemusyrikan berubah dengan tauhid. Apa komando Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika itu beliau bertanya, "Ala hal ballaght?" Bukankah aku telah menyampaikan? Bukankah aku telah menyampaikan? Sahabat menjawab, "Bala syahidna bi annaka qad ballaghta risalah." Kami bersaksi wahai Rasulullah, engkau telah mentablighkan risalah. Engkau telah menyampaikan risalah. Engkau tidak menyembunyikan risalah. Wa addaital amanah, dan engkau telah menunaikan amanah. Wa nasahtal ummah, dan engkau telah menasihati umat. Wa jahadta fillahi haqqa jihadih, dan engkau benar-benar telah berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Rasulullah bertanya sekali lagi, sahabat mengulangi jawaban sekali lagi. Rasulullah bertanya sekali lagi, dan sahabat menjawab dengan jawaban yang sama sekali lagi. Kemudian Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah, saksikan ya Allah. Kemudian beliau memberikan satu komando, ala falyuballighi syahidu minkumul ghaib. Ketahuilah, hendaknya mereka yang hadir menyampaikan apa yang mereka ketahui kepada yang tidak hadir. Dengan komando yang ringkas ini, 124.000 para sahabat telah faham tanggung jawab tablighur risalah, menyampaikan risalah Allah, menasihati umat, menunaikan amanah, dan berjuang untuk Allah. Bukan hanya kerja Nabi, bukan hanya tanggung jawab Nabi, bukan hanya usaha Nabi, tapi juga menjadi usaha, kerja, dan tanggung jawab umatnya. 124.000 para sahabat berkubur antara Makkah dan Madinah hanya 10.000 atau 14.000 saja. Selebihnya bertebaran di seluruh dunia hadirin yang mulia. Sebahagian sahabat berkubur di Syam, di Irak, di Mesir, di Turki, di Cina, di Brazil. Bahkan subhanallah hadirin yang mulia, menurut satu catatan riwayat yang sampai kepada kita, wallahu a'lamu bis-shawab, pada tahun 561 Masehi, 31 Hijriah, tepat kurang lebih 19 atau 20 tahun setelah kewafatan Rasulullah, di zaman Khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, beberapa orang sahabat telah sampai ke Aceh untuk membawa agama Allah. Ketika itu tidak ada pesawat. Mereka meninggalkan keluarga mereka untuk kita. Mereka telah sampai ke Aceh, dan para sahabat telah berkubur di tanah Aceh. Untuk apa? Tidakkah mereka tahu ibadah di Haramain begitu tinggi pahalanya? Di Makkatul Musyarrafah 100.000 kali ganda, di Madinatul Munawwarah 50.000 kali ganda. Apa yang mereka cari di Aceh? Mereka mencari keridhaan Allah. Mereka mencari keridhaan Allah. Mereka mau tidak ada satu orang pun yang pernah hidup di dunia ini mati tanpa kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terlalu tebal rasanya apabila kita akan menulis pengorbanan satu persatu para sahabat, juga pengorbanan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Tetapi ringkasnya, dengan pengorbanan Nabi bersama para sahabat, hari ini kita telah mengenal Rabb kita yang sesungguhnya. Kita tidak lagi menyembah sapi, kita tidak lagi menyembah berhala. Kita tahu Rabbuna Allah, Rabb kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita berkhayal hadirin yang mulia, sampainya cahaya hidayah ke tempat kita dibawa oleh angin, dibawa oleh air yang mengalir, dibawa oleh kicau burung. Tidak, dibawa oleh pengorbanan Nabi bersama para sahabat dan para pendahulu kita, datuk nenek kita, indatu kita. Mereka juga paham, mereka telah membentuk kehidupan mereka sebagaimana para sahabat.
kita berjalan-jalan ke seluruh wilayah Nusantara, kita temukan kubur pindatu kita di sana, di Palopo, di Thailand, di Malaysia, di seluruh wilayah Nusantara. Apa yang dicari oleh indatu kita meninggalkan negerinya? Mereka paham tablighur risalah, melanjutkan penyampaian risalah, menasehati umat, menunaikan amanah, berjuang untuk Allah, mengajak manusia kepada Allah adalah tanggung jawab setiap orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kenangan indah yang penuh dengan kegemilangan serta keagungan serta keberkahan serta kewibawaan Aceh Darussalam di masa yang mulia Sultan Iskandar Muda rahimahumullah, rahimahullah, qaddasallahu sirrahul aziz, nawwarallahu marqadah. Kenapa? Kenapa? Karena emasnya, karena tambangnya, karena rempah-rempahnya? Bukan, hadirin yang mulia, bukan. Karena haibatul Islam, naluri Islam, mengamalkan Islam, juga memperjuangkan Islam, benar-benar ketika itu telah menjadi naluri para pendahulu kita. Mereka mencintai keluarga mereka seperti kita mencintai keluarga kita. Mereka juga mencintai pertanian dan perdagangan, tetapi sedikit pun tidak mengurangi cintanya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Sedikit pun tidak mengurangi kecintaan mereka kepada perjuangan untuk agama Allah, mengajak manusia kepada Allah, mengajak manusia taat kepada Allah, sehingga mereka meninggalkan negerinya untuk menyebarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muncullah masjid di mana-mana, muncullah madrasah-madrasah di mana-mana, muncullah orang-orang yang beriman, muncullah ketaatan, muncullah kebaikan, karena orang-orang dulu telah berjuang untuk ini. Hadirin yang mulia, saudaraku sekalian, kematian pasti akan datang, pertemuan dengan Allah pasti akan terjadi, kita pasti akan berjumpa dengan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga akan bertemu dengan sahabat, kita juga akan bertemu dengan para pendahulu kita, kita akan bertemu dengan indatu kita. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah ketika Allah bertanya, masjid-masjid telah kosong, tiang-tiang masjid lebih ramai daripada orang yang berdiri di dalamnya untuk tunaikan ibadah? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Apa yang akan kita jawab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat? Ketika muncul generasi di masa kita yang betul-betul buta dari kalamullah dan telah benar-benar berpaling daripada zikrul Rahman, apa yang akan kita jawab? Wahai ibu-ibu sekalian, apa yang akan kalian jawab ketika kelak jumpa dengan ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Apa yang akan kalian jawab? Demi untuk agama, demi untuk membantu perjuangan Rasulullah, tablighur risalah, ada al-amanah, nasihatul ummah, mujahadah fillah. Beliau telah mengorbankan segala-galanya. Seorang wanita yang bangsawan dan kaya raya, konglomerat, pernah ketika menyusui Fatimah, karena kering tidak ada air susu darah yang keluar. Dan pada saat-saat jelang kematiannya, beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, agama belum lagi tersebar, tetapi hartaku telah habis. Agama belum merata ke penjuru bumi, tetapi keadaanku sudah seperti ini. Jadi engkau menyesal wahai Khadijah? Tidak ya Rasulullah, tidak. Yang aku tangisi, apalagi yang akan aku berikan untukmu ya Rasulullah? Apalagi yang akan kuberikan kepada Allah? Wahai Rasulullah, sekiranya aku mati, perjuangan membawa agama belum lagi selesai, masih banyak lagi orang-orang yang belum beriman kepada Allah.
sedangkan aku telah tiada. Ya Rasulullah, sekiranya engkau hendak bergerak bersama dengan sahabatmu menyeberangi sebuah sungai untuk membawa agama Allah, dan engkau tidak menemukan jembatan di sana, galilah kuburku ya Rasulullah. Gali kuburku ya Rasulullah. Ambil tulang-tulangku ya Rasulullah. Jadikanlah tulang-tulangku sebagai jembatan. Berjalanlah engkau wahai kekasihku, berjalanlah engkau wahai Rasulullah bersama dengan para sahabat-sahabatmu di atas tulang belulangku untuk menyampaikan agama Allah. Kita akan berjumpa dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Apa yang akan kita jawab? Seorang wanita bangsawan kaya raya, tetapi ketika mati meninggalkan dunia dalam keadaan kafan yang bertambal-tambal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku rahimakumullah, melanjutkan kembali, bangkit sekali lagi hadirin yang mulia, bangkit sekali lagi untuk menyadarkan diri kita hadirin yang mulia, bahwa saya adalah hamba Allah, saya adalah umat Rasulullah, maka saya bertanggung jawab untuk menghidupkan agama dalam diri saya dan menghidupkan agama yang sempurna dalam diri setiap individu umat di seluruh alam. Inilah kebangkitan hadirin yang mulia, inilah kesadaran, dan kita membawa agama Allah, memperjuangkan agama Allah, membawa hati-hati manusia kepada Allah dengan mengorbankan diri dan harta kita sendiri. Kita tidak melihat harta orang, kita tidak melihat kepada baitul mal. Diri kitalah yang kita korbankan, harta kitalah yang kita korbankan untuk menjumpai umat, orang demi orang, rumah ke rumah, pintu ke pintu, kabilah ke kabilah, suku ke suku, negeri ke negeri, benua ke benua, untuk mengajak manusia kepada Allah. Inilah usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diwariskan oleh para sahabat, dan para indatu kita telah menjadikan perkara ini sebagai kerja utama mereka. Pekerjaan sebagai seorang raja, pekerjaan sebagai seorang menteri, pekerjaan sebagai seorang tentara polisi, pekerjaan sebagai pedagang petani, dokter, engineer. Ini hanya keperluan hidup, bukan maksud hidup. Dan keperluan hidup ini merupakan kerja penopang, kerja pendukung hadirin yang mulia, yang dapat kita gunakan untuk menopang kerja utama kita. Apa? Ad'u ila Allah, mengajak manusia kepada Allah ala basiratin, dengan penuh keyakinan dan pengorbanan. Ana wa man ittaba'ani, kata Allah, aku yakni Rasulullah, wa man ittaba'ani ay man amana bi, dan siapa saja yang telah beriman kepadaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bangkit sekali lagi. Di samping kesibukan kita dengan pekerjaan-pekerjaan kita, kita juga jangan lupa bahwa membawa manusia kepada Allah, memperkenalkan manusia kepada Allah merupakan tanggung jawab kita. Dan dengan ini hadirin yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ketinggian atas umat ini, keberkahan, kemenangan atas musuh-musuh kafir, keberkahan umur, keberkahan rezeki, kegemilangan dan keagungan Allah ta'ala akan kembalikan kepada umat ini. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amil salihat la yastakhlifannahum fil ard. Allah berjanji untuk orang yang menyempurnakan imannya dan amalnya, khilafah Allah akan karuniakan kepada mereka, sebagaimana Allah pernah mengkaruniakan khilafah kepada orang-orang terdahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maut akan datang. Kepedihan sakaratul maut pasti akan kita rasakan. Bersendirian ribuan tahun dalam kubur akan kita lalui. Bangkit di bumi mahsyar, berdiri di ahkamul hakimin, berdiri di mahkamah ahkamul hakimin pasti akan terjadi. Berdiri di atas mizan akan terjadi. Berjalan di atas titian sirat juga akan kita lalui. Maka hadirin dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum peristiwa ini datang, sebelum semua ini berlaku,
Wa tazawwadu, berbekallah kita. Berbekallah kita. Sebelum tiba hari penyesalan, sebelum tiba hari yang tidak laku jual beli, sebelum tiba hari yang tidak ada manfaat sedikit pun harta dan anak-anak. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, berbekallah kita segera. Yang pertama, berbekal dengan iman yang sahih, berbekal dengan kehidupan suci murni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Rasulullah membawa kejayaan. Kehidupan Rasulullah akan menghantar umat ini kepada ketinggian dan kemenangan. Yang kedua, saudaraku sekalian, berbekallah dengan salat yang khusyuk dan khudu. Salat yang betul-betul hadir hati kita kepada Allah. Berusahalah senantiasa memperbaiki zahir dan batin salat, sehingga sampai kepada tahap yang mana ruku' dan sujud kita akan dapat menghalang kita dari fahsya dan mungkar. Ruku' dan sujud kita akan dapat menarik pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berusaha kita membawa seluruh sifat-sifat ketaatan dalam solat, dalam kehidupan sehari-hari di luar solat. Yang ketiga, saudaraku rahimakumullah, berbekallah dengan ilmu beserta hakikatnya, bukan hanya sekadar lafaz ilmu. Karena sesungguhnya kejahilan adalah malapetaka. Kejahilan adalah kematian sebelum datang ajal. Kematian sebelum datang kematian. Bahkan kejahilan adalah petaka yang lebih ngeri daripada kematian itu sendiri. Dan hadirin yang mulia, sertai ilmu dengan zikir. Karena tanpa zikir, ilmu hanya akan mendatangkan kesombongan belaka. Dan kesombongan hanya akan datang kemurkaan Allah atas kita. Yang keempat, saudaraku sekalian, berbekallah dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita menunaikan hak-hak saudara kita semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, tanpa berfikir hak kita dari mereka. Kita tunaikan hak saudara kita dan kita meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hormati para alim ulama, kita mendoakan kebaikan kepada para pemimpin, memuliakan para alim ulama, menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita, menyayangi orang-orang yang lebih muda, menutup aib sesama kita, memaafkan kesalahan mereka. Jangan sampai diri dan harta kita mendatangkan kemudaratan untuk umat ini. Bahkan hadirin yang mulia, kita berusaha sampai kepada tahap akhlak yang mulia baginda alaihi salatu wassalam, rela susah payah demi untuk menggembirakan umat ini, menyelamatkan umat ini. Yang kelima, hadirin yang mulia rahimakumullah, berbekalah dengan tashihun niyah, senantiasa memperbaiki niat, senantiasa menghadapkan hati kita hanya kepada Allah, semata-mata mencari keridhaan Allah, tunaikan perintah untuk Allah, tinggalkan larangan pun untuk Allah. Inilah ikhlas hadirin yang mulia. Inilah keikhlasan. Tanpa ikhlas kehidupan hanya kegelapan. Tanpa ikhlas hadirin yang mulia, amal-amal juga hanya kegelapan belaka. Kehadiran para mukhlasin di tengah-tengah umat adalah menjadi terang, penerang dan penyelamat bagi umat ini. Dan yang keenam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita memperbaiki kesalahpahaman kita selama ini yang sudah bertahun-tahun. Kita menyangka diri kita milik kita, kita menyangka harta kita milik kita, kita menyangka waktu ini adalah milik kita, padahal semua ini adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah beri kepada kita hanya sebagai amanah. Sebenarnya Allah kuasa mengambil dengan paksa tanpa apa-apa. Tetapi lihatlah agungnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah, miliknya Allah, dititipkan kepada kita. Tetapi ketika mengambil dari kita dengan cara membeli, hadirin yang mulia, dan nilainya adalah jannah. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli diri kita, Allah telah membeli harta kita, hadirin yang mulia, dengan syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai di antara kita yang diberi kemampuan oleh Allah untuk berkorban tidak menyembelih korban. Kita dengar bagaimana pengorbanan ayahanda kita Nabiullah Ibrahim, ibunda kita Siti Hajar dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Mereka bukan sekadar berkorban kambing, sapi atau onta, tidak,
Tapi mereka mengorbankan hidup mereka di hari ini karena kelemahan kita, hadirin yang mulia. Karena kelemahan kita, maka kita disyariatkan oleh Allah Ta'ala untuk berkorban. Man kana lahu sa'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan, kemudahan rezeki, tapi dia tidak menyembelih kurban, fala yaqrabanna musallana. Seakan-akan Rasulullah mengatakan kepada orang yang hendak pergi solat Id, tetapi mereka tidak berkorban padahal mereka mampu. Seakan-akan Rasulullah mengatakan, jauh, jangan dekati musalla kami. Kalian memiliki kelapangan tetapi tidak berkorban. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, binatang sembelihan kurban yang kita persembahkan untuk Allah bukanlah untuk Allah, bukan untuk Allah, untuk diri kita sendiri. Setiap tetes darah kurban akan menjadi asbab ampunan untuk diri kita dan keluarga kita. Setiap bulu-bulu binatang kurban akan mendatangkan ganjaran pahala demi pahala, yang akan mendatangkan kebaikan demi kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya saudaraku rahimakumullah, kita bertaubat kepada Allah, karena berpuluh-puluh tahun kita telah menyia-nyiakan satu tanggung jawab besar, yakni meluruskan usaha Rasulullah. Kita bukan hanya sebagai seorang petani dan pedagang, kita bukan hanya sekedar sebagai seorang raja ataupun menteri, polisi ataupun tentara, dokter ataupun engineer, tidak. Tapi yang paling penting, kita adalah hamba Allah, bertanggung jawab untuk mewujudkan agama yang sempurna dalam diri kita. Dan kita juga umat yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bertanggung jawab untuk menghidupkan agama yang sempurna dalam diri setiap individu umat di seluruh alam, dengan cara buat pengorbanan, mengorbankan diri dan harta kita untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz, wa ma tawfiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الله الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله رب العزة عز وجل بعد أستعيذ بالله إنه هو السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله ربنا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم عظم جلالك في قلوبنا وسخر الدنيا في أعيننا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم انصر نبيك، اللهم انصر نبيك، اللهم انصر نبيك، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم أنس بين قلوب المؤمنين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أصلح ذات بين المؤمنين كما أصلحت بين قلوب أصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ووالدينا عذاب النار. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر وأتم وأجل وعز وأكرم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.